beberapa minggu yang lalu gua baru hilang-hilangan nih kasih lo Nvidia udah. Yang gua nggak tahu tuh kalau beda banget yang ini air kaca. Oh, idih di luar kayak gini. Ini baru main Minecraft nih. Udah nggak bisa dikata-katain lagi nih game kotak-kotak nih orang gambarnya kayak gini. Tapi emang harus pakai grafik card yang RTX ya supaya bisa kayak gini ya. Untuk gue dikasih sama Nvidia RTX 2080 Ti yang sangat langka. Di keren banget. Bodoh amat. Tadi nggak sempet ke record. Gimana sih? Namanya kode program. Jadi kalau kita run saya masukkan kode meaning. Misalkan kan masukkan 101. Artinya hi, it's me, no answer dari jawaban gitu. Meaningnya gitu loh. Terus kalau kalian masukkan kode cheat ya, cheat ini adalah 831. Nah, kalau kalian masukin 831 I love you, yes. Kalau ini gue ganti 24, dia akan muncul 24 tomorrow, today, tomorrow, forever gitu. Ini cuma doang kan, padahal ada dua. Ini namanya disebut fungsi privat. Kalau ini fungsinya publik, fungsi privat. Dan ini adalah variabel privat. Ciri-ciri variabel privat itu dia ada tanda strip bawahnya 2 di depannya. Kalau kayak gini menjadi variabel publik. Cuman kalau kalian kayak gini cara mengetiknya, maka itu akan menjadi variabel privat kayak gitu. Ini variabel privat. Set variabel privat gitu. Jadi kita komen asai bisa sih ininya, ini langsung begini baru bisa gitu variabel privat. Kalau yang ini namanya fungsi privat. Nggak salah ya, bener. Kalau nggak salah ya bener gitu. Gimana? Nih fungsi privat kayak gini nih. Gitu guys. Nah, ini kan kita coba buat, kita coba benerin lagi biar bagus lagi hasilnya. Nah, kira-kira apa yang bagusin lagi nih? Sebenarnya aku pengen buat si ini itu tuh gimana ya, ada di dalam misalkan code source dengan berkis 24 dan 831. Ini coba ya terus ini kita kasih source kok sorter ya,
Ini kan, coba ya. Apa coba error? Before assignment. Salah berarti ini. Gini. Coba. Ya coba di save. Di save apakah bisa apa enggak? List, berupa list. Jadi kalau di dalam list itu kan contohnya ya, misalkan kode mini. Nah, misalkan 831, maka setelah salah kodenya cok, berarti nggak bisa gitu. Untuk kalau kayak gini nggak bisa, kenapa? Tahu kalau ini kan manggilnya ada ini antara 0 dan 1 gini nih 0. Nah ini kalau kalian jalanin terus kalian masukin di sini 24, nah itu source. Jadi seharusnya kalian kalau kode mining kalian itu tepat dengan this source, maka programnya akan jalan gitu kan ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah di sini itu kita harus pertamanya, aku dari dulu ngasih dari dulu ya, kalau seneng aja dari sama import random begitu, aku suka lagi. Jadi gini random dot choice gini kan ya, bakery atau kita lihat di aplikasi terus order yang kemarin gimana, self dot pilihan. Oke kita doang kan ya I know source nah selesai. Jadi gini keren, jelas. Nah jadi kalau kalian masukkan di antara kode 2 ini, kalian akan menemukan kode-kode yang bagus sekali gitu. It's not 3, it is 3 though. It's 3, no 4. What the heck, simpelnya aja. Ini cara membuat kayak gini kan, contohnya kan buat sendiri di rumah itu aneh. Masukkan kode mining, apakah benar? Coba ya, salah cuy, bukan itu kodenya. Kita coba lagi 381, salah. Coba lagi 381, 831 ya, salah. Pantesan terus. Ini kepencet 2 kali. 831 bang. Loh, salah lagi. 831, salah lagi. 831, yes, berhasil cuy. Love you gitu ya. Nah gitu cuy, jadi seru sih. Ini gua terinspirasi dari ntar. Jadi aku pernah lihat kalau nggak salah, ini masih
bener ya, seharusnya masukkan kode I see. Gini. Terus masukin print self.code, terus tambahnya di mana? Di dalamnya kalau nggak salah. Iyalah, ditambahnya kok di dalam. Ditambah meaning. Coba kayak gini, kita Ctrl S, kita save, terus kita run. Target CLS dulu. Aku iseng-iseng aja. Masukkan kode 121. Oke. Ini kenapa coba salah? Karena ini merupakan formatnya integer. Gimana cara membuatnya menjadi string? Kita kasih str depannya, terus kita kasih kurung. Gini. Nah, kalau udah kayak gini, ketika kalian run dan 831, boom. 831 meaning, salah kodenya, coba. Gitu. Ya, salah kodenya terkadang. Salah kodenya atau gitu deh. Atau salah kata kuncinya. Gitu. Coba 101. Wih, 333 ini nomor. It's 3. GG. Mantap sekali. Nah, gini-gini aja cara mainnya. Asik kok cuy. Nah, ini kan ini cara membuat variabel privat plus fungsi privat. Nah, ini kalau kita mau panggil ya ini kita panggil kayak gini di sini. Kayak gini manggilnya. Nih. Gitu loh. Dia kalau kurang terus yang ketik ini 2110, dia bakal dia kan bakal tahu apa aja kodenya gitu. 2110 PM tuh bookmark kayak resource kode gitu loh. Kurang ya, salah ya, kurang source code. Nah, gini aja, coba ya, keren aja, nggak apa-apa, belajar doang kan ini. Kita klik run lagi, masukkan kode 2110 ini ya. Gitu. Mungkin ntar bisa kita tambahin dari misalkan 212 nih ya. Gak apa ya, biar menjadi yang nanggung. Malam jet Windows ngawur. 101. Hi, it's me, no answer. 101. Meaning. It's nothing here. 212 tuh kalau nggak salah
peristiwa penting is nothing here. 1, 2 it's straight 3 ini nggak jelas. Ctrl C buat copy, Ctrl V untuk paste. Setelah itu kan tinggal masukin 3 spasi ning terus sama dengan terus. Nice shot. Asik, kita run. Masukkan kode 2110 bam. Yes, gitu coy. Jadi kita tahu source code-nya. Jadi ntar kalau ini kalau kalian tahu kan privat. Ini kalau aku tanda kurung gini ya. Kita run. Kita masukin apa nggak bisa? Ya nggak bisa lah. Ya titik koma langsung ke else gitu, caranya nggak bisa jadinya. Nggak baca sebenarnya ini nggak baca gitu. Ya gitu aja contohnya coy, keren. Ini contoh dari proyek contoh 18, 19, 20 ini. Mulai sebelumnya gini. Contoh yang pertama ini, materi yang pertama ini dia ada kelas pegawai gini kan coy. Nah kelas pegawai itu ada nama, alamat, ini dia variabel. Dia mendeklarasi variabel dulu, setelah itu definite, masukin, setelah itu def sol detail. Ini buat keterangannya gitu. Terus si program ini menciptakan objek kelas pegawai. Objek kelas yaitu pegawai sama dengan pegawai. Desi Permatasari, Mataram 500.000 gitu. Nah, di sini kalau kita print, ini kita masuk cls clear, di clear. Terus kita print. Nah, gini, ini kita akses dari dalam menggunakan atribut kelas itu. Nih, mengakses atribut kelas melalui fungsi anggota kelas gitu. Kita menggunakan fungsi anggota kelas, kita panggil. Kok bisa jadi gini ya nama Desi Permata Mataram? Karena 3 ini masuknya itu kemana coba? Dia ke init. Jadi Desi itu nama, Mataram alamat, 500.000-nya itu gaji. Nah dari sini dipanggillah ke sini. Terus pas di sini kalian menggunakan pgw.showDetail, maka yang keluar adalah ini. Gitu. Nah kalau kita mau atribut dari luar bisa nggak? Bisa. Cuman hanya bisa untuk variabel publik, nggak bisa untuk variabel privat. Nah kayak gini nih. Bisa kan? Kalau ini yang bawah bisa nggak kalau kita jalanin? Boom, nggak bisa, error. Kenapa error? Karena dia merupakan variabel privat. Nah, kalau variabel privat itu hanya bisa diakses oleh atribut kelas sendiri, kelasnya melalui fungsi kelas anggota kelas itu. Kalau kayak gini, show detail, baru dia bisa variabel publik dan variabel privat itu dia bisa mengaksesnya. Kalau kayak gini, kita akses atribut kelas dari luar, maka yang hanya bisa diakses itu cuman atribut publik kayak gitu. Kayak gitu contohnya guys. Gini. Terus kita lanjut lagi ke contoh yang kedua. Contoh kedua ini sama. Nah di sini
ada fungsi privat. Fungsi privat, kalau yang tadi kita tidak perlu mendeklarasikan ini ya. Tadi kan yang ini mendeklarasikan nih, alamat, gaji, nama. Kalau ini tidak mendeklarasikan, langsung nih, langsung kan. Setelah itu buat fungsi privat. Setelah itu def bicara, halo saya adalah self.nama. Halo saya merasakan. Halo saya merasa self. Ini yang bilang privat. Dibicara. Apa kita klik run. Kita nih, ini adalah fungsi privat kita. Kalau aku komen, kenapa dia nggak ditaruh sini? Karena nggak bisa, hanya bisa diakses oleh kelas, oleh kelasnya yang publik itu. Kayak gitu ya. Atau nggak tahu sih, aku masih bingung ini. Kenapa dia nggak bisa diakses? Aku tahu emang nggak bisa, bisanya cuma diakses di dalam fungsi publiknya. Kalian fungsi privat, kalau fungsi publik, kalau kalian pengen ngeprintnya, pengen nampilinnya ya harus di luar, harus membuat objek kayak gini kan. Kalau fungsi privat, kalian hanya tuliskan aja di fungsi publik, itu udah bisa gitu. Ini terus ada contoh 20. Nah, di sini kalau di sini ada yang namanya, di sini semua variabel itu privat. Kan tuh ada nama, alamat, gaji, itu privat semua. Nah, dihitung gaji ini, nah di def ini dia hanya menyantumkan nama dan alamat saja. Terus hitung gaji, upah lemburnya 20.000, gaji pokoknya 2 juta, jumlah lembur sama dengan input total jumlah jam lembur ya, itu sama dengan berapa kan, tik 2. Terus nih, ini subdot gajinya, upah lembur kali jumlah lembur plus gaji rokok gitu. Nah, ini suruh tampilkan. Terus ini, nah di sini ada 2 nih objek kelasnya, ada PGW 1 dan ada PGW 2, PGW 0, PGW aja sama PGW 2 gitu kan. Ini kalau kita klik run, nah nih total jam lembur misalkan 23. Nah, gajinya 2.460.000. Terus Senior Par, namanya Nata Boy. Total jam lembur dia nggak pernah lembur 6 2 juta. Total jam lembur 6. Gedean yang lembur lebih banyak ya. Gitu. Nah, kalau kan yang ini self.gaji hanya bisa diakses kalau dia dipanggil kelasnya. Kalau dia dipanggil fungsinya kan. Yang di sini kalau nggak salah. Nih. Ini hanya bisa dipanggil kalau dia ada dalam melalui fungsi anggota kelasnya kan. Nih, anggota kelasnya ini show detail. Nah, kalau ini 20 ini anggota kelasnya itu privat. Jadi kita masukinnya dari sini. Nah, dari sini gitu.
Ini kalau kita komen terus kita run, hasilnya adalah boom, total gajinya menjadi 0. Tetap masuk, tapi kita nggak bisa menginputkan karena diinputkan itu kita hanya bisa menginputkan kalau kita memasukkan hitung gaji yang dari privat ini, fungsi privat ini, gitu. Gitulah kawan-kawan. Kalau fungsi privat di sini kita manggilnya fungsi privat, dalamnya ada privat gitu. Kalau ya bener kayak gini caranya. Ini yang privat, terus yang ini kelas privat, terus yang ini apa namanya, ini variabel privat. Dan contoh aku buat sendiri ini gua sudah buat, yaitu apa namanya, ini kode ya. Ini privat, variabel privat dan fungsi privat. Terus dan di sini gue juga menggunakan untuk memanggil si privat kan, panggil si fungsi privat sama, dan gue belum buat yang namanya apa ya, berarti kita akan buat baru lagi cuy, itu self dot admin sama dengan int kan, input ini aja. Gini aja lah ya. Nah, sini kita klik run. Sabar, kita hapus dulu shortcutnya biar nggak kepanjangan. CLS tutup aja. Nah, gini kan enak, lebih kelihatan. Kita klik run, masukkan kodenya 210 PM. Masukkan nama Anda, paling Iksan. Selamat datang ke Iksan. Yes. Gitu coy. What's up man? What's good? Very interesting. Why? Oke, gitu aja ya coy. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan di like, comment, and share. And I'll see you in the next video guys.